pemimpin mahasiswa PPG dalam jabatan 2024. Program studi Pendidikan Agama Islam. LPTK-nya yaitu UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan membuat video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja UKM PPG pada fase F semester 2 dengan materi toleransi dalam Islam di kelas 11 SMA Negeri 1 Tegalwaru, Karawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Udah sarapan? Udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar tentang toleransi. Ya, namun sebelum ke pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Oke ya, kita lanjut dengan cek kehadiran terlebih dahulu. Hadir semua ini? Tidak. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Ahmad Idris. Kenapa Ahmad Idris? Apa ya? Ahmad Idris. Terus siapa lagi? Andri. Andri kenapa? Sakit. Kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, sebelum kita mulai, kita kembali ke pembiasaan ya. Pembiasaan kita yaitu sebelum belajar membaca sholawat. Sholawat apa? Mari kita baca bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Oke, kita lanjut. Nah, ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian nanti dapat menjelaskan konsep toleransi dalam Islam berdasarkan dalil hadis, dalil Al-Quran dan Al-Hadis ya. Kemudian yang kedua, kalian nanti harus mampu memberikan contoh penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang terakhir, kalian nanti harus dapat menganalisis permasalahan intoleransi dan memberikan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam. Kemudian ada pertanyaan nih, apa makna toleransi dalam Islam? Oke, siap. Toleransi dalam Islam berarti saling menghormati, menjaga perdamaian, dan berlaku adil terhadap sesama maupun sesama muslim atau non-muslim. Oke, tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya, bagaimana Islam mengajarkan sikap saling menghormati dalam kehidupan beragama? Siapa yang menjawab? Oke, Muti. Tidak mencela dan merendahkan antara orang lain. Bagus sekali, tepuk tangan lagi. Selanjutnya yang ketiga, mengapa sikap intoleransi masih terjadi di masyarakat? Siapa yang mau menjawab? Oke, Iqbal. Itu adanya perbedaan, ketidakpahaman, dan ketidakpentingan. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi. Ada video, silakan saksikan dan cermati.
ya. Nanti kalian simpulkan. Videonya ada 2. Ini yang pertama, nanti yang kedua ada lagi. Silakan, selamat menyaksikan. Penjajahan bangsa Indonesia tidak mengenal yang namanya perbedaan. Mereka bersatu untuk negerinya. Tetapi zaman sekarang perbedaan ras saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan agama saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan suku saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan kasta saja dipermasalahkan. Zaman sekarang perbedaan daerah saja dipermasalahkan. Zaman sekarang semua perbedaan antar sesama manusia Indonesia selalu dipermasalahkan. Karena di zaman sekarang setiap orang pasti mengira saya selalu benar. Makna apa yang bisa diambil dari video tadi? Ya. Indahnya toleransi, dengan perbedaan kita akan semakin kuat dibanding dengan sendiri kita akan lebih mudah patah. Seperti contoh Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Ya, berbeda-beda tapi satu. Tepuk tangan dulu dong. Ini ada video ya, berikutnya video sejarah Indonesia. Ya. Ini kaitannya dengan intoleran. Ya. Yang berlawanan dengan toleransi. Ya. Kita saksikan bersama-sama. Konflik Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Akhir tahun 1990-an, Poso menjadi fokus program transmigrasi pemerintah dengan tujuan membawa warga dari daerah padat penduduk mayoritas Muslim seperti Jawa dan Lombok serta Pulau Bali yang dominan Hindu. Para pendatang ini kemudian membuat adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis yang memeluk Islam. Konflik Poso bertepatan dengan pecahnya kerusuhan di Indonesia pada tahun 1998. Tepatnya pada malam Natal 24 Desember, seorang pemuda asal Lambogia bernama Roy Buntu di Salemba menikam seorang muslim bernama Ahmad Ridwan. Setelah kejadian tersebut, pemuka agama kedua belah pihak sepakat akar masalah kerusuhan adalah minuman keras. Kemudian pihak kepolisian menyita dan menghancurkan ribuan minuman keras itu. Namun beberapa hari setelahnya, pemuda muslim menemukan semua toko miras yang dijaga pemuda Kristen. Akhirnya terjadi bentrokan antara kedua belah pihak. Kemudian pada 27 September 1998, bentrokan terjadi lagi. Dipimpin oleh Herman Paribo yang merupakan anggota DPRD Poso, ia memobilisasi sekelompok orang beragama Kristen menaiki truk. Setelah itu, pada April tahun 2000 digelar persidangan Bupati Akbar Patana. Itu terkait dengan video yang intoleran. Apa yang terjadi ketika rasa toleransi itu hilang di negeri ini? Acak-acakan, terpecah-pecah, ya, saling membunuh. Betul? Betul. Nah, makanya penting atau tidak sikap toleransi? Penting. Ya, tanpa toleransi kehidupan kita ini belum tentu aman. Paham? Oke, sedikit saja ini materi dengan toleransi dalam Islam. Nah, ini ada dalil tentang toleransi yaitu surat
Quran surat Yunus ayat berapa? Ayat 40 sampai 41. Ada yang mau membacakan? Siti Rahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Langkah kegiatan intinya ya. Yang pertama adalah kalian nanti habis ini mungkin kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti setiap kelompok diberikan tugas untuk mencari dalil Quran dan hadis tentang toleransi. Ya, jadi setiap kelompoknya nanti ini salah satunya. Ya. Yang kedua, yang berikutnya, peserta didik mencari contoh kasus intoleransi di masyarakat dan dampaknya bagaimana. Ya, pernah melihat sikap intoleransi di masyarakat? Pernah. Nah, itu silakan dituangkan di dalam contoh kasus intoleransi. Kemudian peserta didik atau kalian nanti mencari informasi dari berbagai sumber, ya, termasuk Quran, ya, dan artikel Islam atau melalui dari internet, ya. Kemudian kalian nanti diskusi kelompok untuk menganalisis kasus intoleransi dan menemukan solusinya pada studi kasus yang telah disediakan. Nanti studi kasusnya ada yang disediakan. Silakan itu dianalisis, ya, dan bagaimana solusinya. Terus itu ya, nanti Bapak membimbing kalian untuk mengenai konsep toleransi Islam. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, ya, mempresentasikan ketika sudah selesai. Nah, ini adalah
contoh studinya ya, studi kasusnya ini. Nah sebelum itu silakan kalian membuat kelompok terlebih dahulu. Silakan. Masing-masing. Nah, ini ada penelitian ya. Penelitiannya di sini. Tuh. Kemudian ini kelompok berapa ini? 3 ini kelompok. Oke, silakan di situ ada petunjuknya. Selamat mengerjakan. Gimana, udah selesai? Oke, kalau begitu silakan dipresentasikan. So, kelompok yang sudah siap yang mana? Silakan kelompok 2 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang pertama kami akan membacakan Quran surah yang Al-Baqarah yang menjelaskan tentang toleransi yang akan dibacakan oleh Santi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samii'un 'aliim. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah tertera. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang toleransi? Jadi jawabannya, toleransi adalah sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, suku, atau pandangan hidup. Jadi prinsip-prinsip toleransi yang pertama ada menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, tidak memaksakan kehendak, dan keadilan dan kesetaraan. Lalu yang kedua, mengapa toleransi penting dalam kehidupan bermasyarakat? Toleransi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena membantu menciptakan kedamaian, menghindari konflik, dan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Dan yang ketiga, bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk saling menghormati. Islam mengajarkan umatnya untuk saling menghormati dengan pertama menghormati sesama muslim, menjaga persaudaraan, tidak menzolimi, dan saling membantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menghormati perbedaan agama, tidak memaksa keyakinan orang lain. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Yang ketiga, berlaku adil dan baik, bersikap adil kepada semua orang, termasuk non-muslim. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Yang keempat, menghindari konflik, mendorong perdamaian dan menghindari permusuhan. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Lalu bacalah Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang akan dibacakan oleh Dea. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lalu selanjutnya membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 oleh Cica. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir.
yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat. Yang ketiga ada analisis kasus. Yang pertama, menanamkan kesadaran tentang toleransi, yaitu mengingatkan teman menghormati perbedaan dan melarang diskriminasi. Yang kedua, membangun sikap saling menghormati, mencontohkan sikap baik kepada teman yang berbeda agama, mencegah bullying dan diskriminasi. Yang terakhir, menjadi teladan dalam pergaulan. Lalu yang keempat ada refleksi dan penyimpulan. Yang pertama, tuliskan 3 nilai penting yang kamu pelajari tentang toleransi dalam Islam. Yang pertama, menghormati perbedaan. Yang kedua, berlaku adil dan baik. Yang ketiga, menjaga perdamaian. Lalu yang soal kedua, bagaimana kamu akan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menerima pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, menghargai semua orang tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan bijak. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Selanjutnya yaitu kelompok 1 yang akan mempresentasikan. Silakan untuk kelompok 1. Bagian dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, menghormati keyakinan orang lain. Dan yang ketiga, menjaga ucapan dan perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 nih yang terakhir. Silakan untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengidentifikasi LKPD yang berjudul Memahami dan Menerapkan Nilai Toleransi dalam Islam. Lanjut, pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang toleransi?
perlu ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, sebelum ini ya, sebelum diakhiri ada kesimpulan. Untuk kesimpulan tentang materi ini ya, dengan bertoleransi berarti kita menghargai dan menghormati pilihan atau agama orang lain yang berbeda dari diri kita. Ketika kita sudah memiliki sikap toleransi berarti kita juga memiliki rasa untuk memelihara kehidupan manusia dengan tidak mengusik perbedaan satu sama lain, bahkan saling membantu antar sesama. Toleransi dalam Islam adalah saling menghargai ya, dan menghormati hubungan antar manusia, bukan hubungan antar sang pencipta dan hambanya. Jadi toleransi itu ini kaitannya manusia dengan manusia ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalau begitu kita tutup bersama-sama dengan membaca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk hari ini sekian, terima kasih. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.